Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur turun tangan memakamkan jenazah seorang warga. Keluarga meminta bantuan petugas damkar karena jenazah memiliki berat 300 kg. Peti jenazah khusus dipesan keluarga untuk memakamkan Abdul Fahmi ke tempat pemakaman. Bahkan pengangkatan jenazah pemuda berusia 25 tahun ini juga harus dibantu petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur. Keluarga meminta bantuan kepada petugas damkar karena jenazah memiliki berat 300 kg. Untuk memasukkan ke dalam liang lahat, petugas menggunakan katrol. Proses pemakaman juga kami langsung menggunakan peralatan tali semacam tripod, kita gunakan untuk menurunkan jenazah ke liang kuburnya. Korban meninggal karena apa sih, Om? Korban meninggal karena sakit, namun non-COVID ya, sakit di rumah, saya baru kemarin sore. Warga Kampung Kapitan, Klender, Durensawit, Jakarta Timur pun turut membantu petugas untuk memakamkan jenazah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang wanita penumpang bus melahirkan bayi di dalam bus antar kota antar provinsi. Proses persalinan berjalan normal dibantu tim dokter Rumah Sakit Adiaksa. Kondisi bayi dan sang ibu dalam kondisi sehat. Dengan mendapat pengawalan polisi, ibu dan bayi menjalani perawatan rumah sakit setelah melahirkan. Dan pada saat pasien datang kondisinya memang sudah melahirkan, jadi melahirkan di jalan. Petugas kami membantu melakukan persalinan lanjutannya, ya, dan dalam kondisi baik, bayi dan ibu dalam kondisi baik, semuanya normal. Bayi perempuan dengan berat 3,1 kg dan ibunya ini dinyatakan negatif COVID setelah diperiksa oleh tim dokter rumah sakit. Ibu udah lahir tuh, alhamdulillah. Aksi nekat dilakukan sejumlah warga di Tegal, Jawa Tengah untuk menerobos penyekatan PPKM darurat. Mereka mengangkat sepeda motor hingga gerobak melewati pembatas beton. Rezeki anak soleh, pribumi, satu motor 5.000. Penyekatan PPKM darurat diabaikan warga di Jalan Werkudara, perbatasan kota dan Kabupaten Tegal. Mereka nekat mengangkat sepeda motor mereka melewati pembatas beton setinggi 80 cm. Gerobak lebih mahal. Tak hanya sepeda motor, gerobak dagangan juga diangkat. Mereka rela mengangkat sepeda motor dan gerobak dengan imbalan seikhlasnya. Sabar, sabar. Menurut warga sekitar, penyekatan ini sangat membatasi aktivitas mereka. Warga terpaksa memutar sejauh 5 km untuk mencapai tujuan mereka. Ya daripada muter kan jauh. Jadi main cepat lewat diangkat motor itu. Warga gotong royong warga. Kasihan warga yang pedagang ya Mas, yang pedagang kue-kue kayak gini loh Mas. Kan udah sepi, pemasukan kurang loh Mas. Bener, imbasnya itu ke pedagang kaki lima, yang pedagang kue-kue itu Mas. Untuk mencegah aksi nekat warga menerobos pembatas, jumlah aparat TNI ditempatkan di lokasi penyekatan. Penutupan jalan saat PPKM darurat di Kota Tegal semakin meluas. Dari yang sebelumnya hanya 19 titik, kini menjadi 32 titik. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya memperketat pergerakan warga dengan menambah penyekatan menjadi 100 titik. Perluasan disebabkan masih tingginya aktivitas warga pada minggu kedua pemberlakuan PPKM darurat. Polisi menambah titik penyekatan menjadi 100 titik di sekitar Jakarta. Polda Metro Jaya mengungkapkan mobilitas warga sempat turun pada awal masa PPKM darurat. Namun, minimnya kedisiplinan menyebabkan mobilitas kembali naik di pekan kedua. Polda Metro Jaya kemudian memutuskan untuk menambah 25 titik penyekatan menjadi total 100 titik penyekatan yang dijaga polisi. Titik penyekatan tersebar di sejumlah ruas jalan dalam kota, batas kota hingga ruas jalan penyangga menuju Jakarta. Ketika dilaksanakan pembatasan yang ada selama ini di batas-batas kota, ternyata pergerakan di dalam kota masih cukup tinggi, mobilitas dalam kota masih cukup tinggi. Itulah kemudian pembatasan tidak hanya di
batas kota, tetapi juga kita harus bermain di dalam kota. Next. Ini adalah 100 titik penyekatan. Jadi yang baru yang akan kita laksanakan besok pagi. 20 titik penyekatan baru akan berlaku Kamis esok. Hanya pekerja yang masuk dalam sektor esensial kritikal yang diperbolehkan melintas di titik penyekatan. Pihak kepolisian akan membuka penyekatan setelah pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi keesokan harinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah mulai tanggal 16 hingga 22 Juli mendatang akan menutup seluruh pintu keluar jalan tol di Jawa Tengah. Kebijakan tersebut seiring keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Kebijakan menutup seluruh pintu keluar jalan tol di Jawa Tengah disampaikan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi usai menggelar rapat lintas sektoral di Ungaran, Jawa Tengah. Penutupan dimulai dari tanggal 16 hingga 22 Juli mendatang untuk mengurangi mobilitas warga dari wilayah lain menuju Jawa Tengah. Total ada 27 pintu keluar tol di Jawa Tengah yang akan ditutup. Selain itu, ada 224 titik penyekatan di Jawa Tengah dengan penjaga ketat guna mengurangi mobilitas masyarakat. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan langkah menutup jalan tol juga tengah dibicarakan dengan pelaku usaha. Sehingga mobilitas yang cukup tinggi ini punya dampak yang memang membahayakan. Kalau itu tidak dikendalikan, kita khawatir terjadi penularan yang jauh lebih cepat. Maka kita lagi-lagi mesti komunikasi, sosialisasi dengan masyarakat, dan tadi dari kepolisian melakukan penambahan tempat-tempat penyekatan. Hanya memang tadi beberapa bupati juga mengusulkan agar antar kabupaten kota di wilayahnya semuanya seragam, gitu. Semuanya seragam. Sehingga nanti tidak ada lagi yang di sini dibuka tapi di sini ditutup, gitu. Sehingga banjir pergerakannya terlalu tinggi. Dan kita juga minta tolong pada industri-industri, pabrik-pabrik yang kritikal, yang esensial untuk mengikuti ketentuan. Dalam penutupan jalan tol, petugas gabungan TNI Polri akan berjaga 24 jam. Penutupan ini diharapkan dapat mengubah beberapa wilayah di Jawa Tengah yang masuk zona hitam menjadi kuning bahkan hijau. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, penelitian yang dilakukan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa ketabahan atau resiliensi orang Indonesia dalam menghadapi wabah corona sangat minim. Pandemi global COVID-19 telah berjalan hampir 2 tahun. Selama itu pula masyarakat Indonesia berjibaku mengatasi berbagai tantangan di masa pandemi, baik itu menjaga kesehatan fisik dan mental. Bagus Takwin selaku Ketua Laboratorium Cognition, Affect and Wellbeing Fakultas Psikologi Universitas Indonesia bersama timnya pada Sabtu lalu memaparkan hasil riset yang bertajuk Resiliensi di Masa Pandemi, studi tentang resiliensi dan dampaknya terhadap kesehatan mental pada orang Indonesia. Hasilnya, rata-rata resiliensi atau ketabahan orang Indonesia tergolong rendah. Namun jika terdapat interaksi kolektif, resiliensi menjadi tinggi. Tapi di sekitarnya, sama seperti orang cari solusi, berpikir mungkin solusinya tuh nggak di kepala, tapi di interaksi kita dengan orang lain. Kekuatan daya tahan kita juga adanya di interaksi. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita saling membantu, kemudian kita bisa jadi lebih kuat. Kalau diagregatkan individu-individu saja seolah-olah nggak kuat, tapi ada interaksi sedemikian rupa yang membuat kemudian resiliensi individual yang rendah itu jadi punya kekuatan yang besar di level kolektif. Nah itu coba nanti kami akan analisis secara multi level. Okay. Jadi itu bisa menjelaskan tadi mungkin pertanyaannya, kok kayaknya di individu rendah tapi kenapa kok kayak baik-baik aja ya gitu. Terkait kondisi pandemi, jika situasi sulit ini terus terjadi dalam waktu lama, maka kondisi resiliensi yang rendah menyebabkan peningkatan gangguan mental di masyarakat, seperti sulit berkonsentrasi, tidak merasa puas dengan apa yang dijalani, serta sulit mengambil keputusan dan sulit menyelesaikan masalah.
Beberapa cara yang direkomendasikan adalah berolahraga, baik di luar rumah maupun di dalam rumah, tetap menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat, atau melakukan hobi yang disukai. Penelitian tersebut dilakukan secara daring pada periode akhir Mei hingga awal Juni 2021. Mereka melibatkan 5.817 responden dengan kisaran usia 18 hingga 82 tahun dari berbagai macam lapisan profesi. Seorang warga mengambil paksa jenazah dan membakar petinya saat hendak dimakamkan dengan protokol COVID-19. Kami akan segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.